akan membahas mengenai rasio likuiditas. Nah, apa sih tujuan rasio likuiditas? Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Terus untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Terus untuk mengakui atau mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang, untuk mengukur seberapa besar perputaran kas, lalu sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh adalah menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Yang ke-8 adalah sebagai alat bagi pihak luar, terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan, agar dapat meningkatkan saling percaya. Oke, jenis-jenis rasio likuiditas yang kita pelajari ada 5 macam, yaitu current ratio. Current ratio itu untuk rumusnya bisa kalian lihat di halaman 135. Rumusnya adalah aset lancar dibagi utang lancar atau CA per CL. Nah, artinya apa? Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Jadi rumusnya adalah CA per CL. Untuk quick ratio, itu CA-nya dikurangi dengan inventory karena dia tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi rumusnya bisa kalian lihat di halaman 137. CA dikurangi inventory dibagi current liabilities. Atau kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi current liabilities. Nah, untuk cash ratio itu adalah cash or cash equivalent dibagi current liabilities atau kas tambah bank dibagi current liabilities. Gunanya adalah untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Gitu. Terus yang keempat adalah cash turnover. Cash turnover adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih itu apa? Modal kerja bersih adalah modal kerja bersih itu adalah modal kerja bersih itu bentar saya cari dulu. Oke, modal kerja bersih adalah utang lancar dikurangin dengan aset lancar dikurangin dengan utang lancar. Ya bisa kalian lihat di halaman 141. Jadi untuk cash turnover itu rumusnya adalah penjualan bersih net sales dibagi dengan CA dikurangin dengan CL. Oke, CA dikurangin dengan CL adalah modal kerja bersih. Gunanya adalah untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualannya. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 142. Nah, untuk inventory to net working capital merupakan rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Jadi rumusnya adalah inventory dibagi dengan CA kurangin CL. Kalau tadi yang cash turnover itu adalah penjualan bersih dibagi CA kurang CL. Kalau inventory to net working capital rumusnya adalah inventory dibagi CA dikurangin dengan CL. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini kalau tadi kita mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, untuk solvabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Jadi di sini kita lihat adalah mengenai sisi di utang jangka panjang dan di bagian modalnya. Gitu. Jadi untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Gitu. Terus untuk menjaga keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal gitu. Terus untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan biaya oleh utang, untuk menilai atau mengetahui seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset gitu. Ini bisa kalian baca. Terus nah jenis-jenisnya adalah yang pertama itu yang paling standar adalah debt to asset ratio. Debt to asset ratio itu adalah total debt dibagi dengan total aset gitu. Jadi rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi kita tuh mau tahu aset perusahaan itu kita biayainya pakai utang atau pakai modal gitu.
Terus kalau debt to equity ratio adalah untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sebetulnya sama ya. Rumusnya itu kalau yang debt to asset ratio, rumusnya adalah total debt dibagi total aset. Kalau yang debt to equity ratio, rumusnya itu adalah total utang dibagi ekuitas. Bisa kalian baca di halaman 158. Terus yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, merupakan untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap aset modal perusahaan sendiri. Untuk ininya adalah rumusnya adalah long term debt dibagi dengan equity. Nah, yang keempat adalah time interest earn, adalah kemampuan perusahaan untuk membayar biaya-biaya bunga. Rumusnya adalah EBIT gitu. EBIT adalah earning before income tax dibagi dengan biaya bunga, atau EBT ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Yang terakhir adalah fixed charge coverage ratio gitu. Nah, ini rumusnya bisa kalian di halaman 142. Ini cuma dipakai kalau ada leasing. Oke, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas. Untuk yang aktivitas dan profitabilitas akan kita bahas di minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.